Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Pak Sahri dalam pelajaran pendidikan Pancasila tentang norma. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahna Maulana Nafi. Nama saya Adi Pasha Baroa. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Maulida. Dan nama saya adalah Amira Atalia Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Silakan. Iya, duduk di sini. Iya. Duduk ya. Duduk. Ini ada dari mana ini? Ada tugasnya ya? Disuruh datang. Iya. Apa tugasnya, Nak? Wawancara ya? Iya. Tentang norma, mata pelajaran apa itu? Pancasila. Oh iya, ini tugas proyek ya dari gurunya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu. Masalah apa tadi? Tentang norma. Oke, mungkin ganti-ganti yang mau bertanya silakan. Iya, silakan, apa pertanyaannya? Apa itu norma dan apa saja jenisnya? Apakah itu norma? Norma nama orang ya? Bukan? Iya. Norma itu kalau menurut Bapak yang pernah Bapak pelajari ya, norma itu adalah peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Supaya hidup kita bisa rukun, tentram, aman dan damai di mana? Baik dalam keluarga dan hidup bermasyarakat, bertetangga. Dengan memiliki norma atau mematuhi norma, hak-hak orang bisa tersampaikan. Kita punya hak-hak juga, begitu pun orang lain. Nah, itu apalagi pertanyaannya tadi, jenisnya ya. Apa jenis? Apakah ada jenisnya itu norma? Ada norma agama yang mengatur tentang perintah langsung dari Tuhan kepada kita. Apa contohnya? Perintah salat. Kalau kita melaksanakan salat mendapat apa? Kalau meninggalkannya mendapat siksa. Itu aturan dari Allah, itu contoh dari norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu yang berasal dari hati nurani dari dalam. Contoh, kamu sembunyiin sepatu temannya, ataukah sembunyiin tasnya temannya. Pas sudah pulang kamu amati dari jauh. Kasihan ini Nisa ini, atau siapa lagi namanya? Amira. Dia sibuk kesana kesini, keluar masuk. Di mana tasku? Di mana? Seingatku ada lo tadi di sini. Dia dari jauh-jauh mengamati, langsung hatinya bertanya, merasa bersalah tuh. Ya Tuhan, gara-gara saya ini aku kesana takut ketahuan, tapi dia merasa bersalah toh. Jadi itu adalah sanksi dari norma kesusilaan dari hati nurani. Kalau kita melakukan pelanggaran, perasaan jadi tidak enak. Atau kamu mengambil uangnya ibu atau kakak atau adik, kita ambil, tapi dia tidak tahu kalau kita mengambilnya. Kita tanya, masa saya? Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Oke. Ada lagi pertanyaannya apa? Mengapa norma penting dalam kehidupan masyarakat? Kenapa norma penting dalam kehidupan masyarakat? Untuk mengatur kita agar hidupnya aman, tidak cekcok, teratur. Karena kalau kita melanggarnya, kita mendapatkan sanksi hukuman. Mencuri, sanksinya kita bahkan bisa dihukum toh, ada pasalnya. Itu kalau norma hukum. Kita hidup di negara hukum. Nah, itu contohnya ya. Oke, apa lagi ada? Jelaskan perbedaan antara norma hukum dan norma kesopanan. Nah, kalau norma hukum ya, yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan musyawarah, ditetapkan dan diterapkan di negara kita. Seperti
undang-undang dan Pancasila, undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang pencurian. Barang siapa yang mencuri akan dikenai hukuman. Nah, itu norma hukum. Kalau norma kesopanan, aturan tentang bagaimana memiliki sikap interaksi. Contoh, ketika orang menyapa salam, kita menjawab dengan menjawab salamnya, ya kan? Ketika masuk ke dalam rumah, maka kita harus menghargai yang punya rumah, untuk membaca salam, baru kita duduk, baru menyampaikan apa keperluan kita. Nah, itu contohnya kalau norma kesopanan. Nah, ya, ketika bapak berbicara, kita menjadi pendengar. Kalau kita menyakiti orang tua, berarti kita durhaka. Kita tidak memiliki norma kesopanan. Ketika dia marah, ketika dia berbicara, kita menjadi pendengar, sama dengan guru. Mungkin itu ada lagi. Bagaimana sanksi pelanggaran norma? Nah, tadi Bapak sudah jelaskan ya, sanksi pelanggaran norma mencuri tidak pakai helm. Norma hukum, barang siapa yang tidak memakai helm, maka dia akan disanksi dalam bentuk denda. Barang siapa yang tidak menggunakan tidak lengkap kendaraannya, ada sanksinya. Barang siapa yang mencuri di masyarakat, maka dia akan dilapor dan diadili oleh masyarakat dan kepolisian. Nah, itu contohnya ya. Apa lagi? Iya, jadi sanksi-sanksi dari pelanggaran norma baik agama, kesopanan maupun hukum, kalau kita pelajari, ayo kita hindari dan kita melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Jadi adalah kita anak yang taat dan patuh pada peraturan dan bisa tersampaikan haknya orang lain. Dan kalian merokok menjadi anak yang memiliki rasa sopan santun, anak yang taat aturan, anak yang taat ibadah dalam norma agama, dan mau mematuhi peraturan di rumah, di sekolah, dan negara kita ya. Oke ya. Terima kasih atas penjelasannya dan waktunya. Iya, terima kasih juga sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini norma kesopanan yang mana?